Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa studi global mulai sekarang. Bertemu lagi dengan saya dengan materi sistem ekonomi Islam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembahasan materi pada kali ini, akan saya jelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Apa sih sistem ekonomi Islam? Sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem ekonomi. Nah, sekarang sistem ekonomi Islamnya. Sistem ekonomi Islam itu secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam dan selalu berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan bermacam kegiatan lainnya. Sistem ekonomi Islam diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zalim, ihtikar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Masuk ke slide selanjutnya ya. Tadi udah saya jelaskan sistem ekonomi Islam itu apa. Selanjutnya, di sini ada pembahasan materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada masalah pokok ekonomi. Yang kedua itu ada karakteristik ekonomi Islam, fondasi ekonomi Islam, pilar ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, dan yang terakhir prinsip dasar ekonomi Islam. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu masalah pokok ekonomi Islam. Secara garis besar yang kita ketahui, masalah pokok ekonomi disebabkan 3 faktor di bawah ini. Nah, ini dari sudut pandang ekonomi konvensional, yaitu ada kelangkaan sumber daya, kebutuhan yang tidak terbatas, dan terbatasnya faktor-faktor produksi. Di mana kelangkaan sumber daya itu baik sumber daya alam, terus sumber daya manusia. Nah, dari pandangan ekonomi konven bahwa sumber daya alam ini terbatas dan juga sumber daya manusia baik dia mungkin skill dan sebagainya itu terbatas untuk menghasilkan produksi dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, pandangan ekonomi konven mengatakan masalah ekonomi ini ada salah satunya kelangkaan sumber daya. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, di sini konven melihat bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi di atas tadi dijelaskan kelangkaan sumber daya alam yang terbatas. Nah, inilah yang menjadi masalah ekonomi. Nah, selanjutnya terbatasnya faktor-faktor produksi. Balik lagi ke sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan faktor produksi, baik misalnya semua bahan pokok, teknologi, maupun misalnya transportasi dan sebagainya yang mendorong faktor-faktor produksi. Nah, ini yang menjadi masalah pokok dalam ekonomi konvensional. Tetapi di lain sisi ada pandangan ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam memandang bahwa persoalan kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia tidak sepenuhnya bisa dijustifikasi. Ajaran Islam menyebutkan bahwa Allah SWT menyediakan sumber daya yang melimpah bagi manusia untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Nah, selain itu, Islam juga mengajarkan manusia untuk selalu merasa cukup dengan bersyukur terhadap apa yang telah Allah SWT berikan. Nah, di sini ada Bakir Al-Sadr menyebutkan bahwa pada dasarnya jumlah sumber daya yang tersedia di muka bumi ini melimpah dan tidak terbatas. Hal ini juga diperkuat oleh Al-Qardawi yang menyebutkan bahwa salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah distribusi yang tidak merata. Jadi di sini pandangan Islam mengatakan bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas seperti yang dikatakan oleh konvensional.
sumber daya alam itu sangat luas, sangat melimpah. Tinggal bagaimana si manusianya atau sumber daya manusia ini mengolah dengan cara yang baik, gitu kan, tidak dieksploitasi secara besar-besaran sehingga mencukupi kebutuhan, bukan keinginan ya, kebutuhan manusia di muka bumi. Dan manusia pun di dalam Islam diajarkan untuk selalu merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dan selalu menahan diri untuk keperluan atau kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan. Jadi kalau dalam konvensional semua kebutuhan dan keinginan itu harus terpenuhi. Tetapi dalam Islam diajarkan bahwa keinginan itu tidak didahulukan, harus yang didahulukan itu kebutuhan, harus dibedakan ya. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Oleh karena itu, bisa sumber daya alam ini dikelola dengan cara baik sehingga kebutuhan-kebutuhan manusia itu selalu terpenuhi. Dan selanjutnya tadi ada distribusi yang tidak merata. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam yang terbatas gitu kan, si konvensional mengatakan seperti itu. Tetapi dalam Islam, oleh Qardawi menyebutkan bahwa bukan sumber daya alam yang terbatas, tetapi distribusi yang tidak merata, sehingga ada berbagai, misalnya kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi gitu. Bukan sumber daya alam yang terbatas, tapi para produsen, mungkin para perusahaan atau pemerintah tidak mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan itu secara merata, begitu. Oke, selanjutnya aliran permasalahan ekonomi. Nah, dari yang tadi itu akan dijelaskan di sini. Ada barang, jasa, terus mempunyai nilai guna atau utility. Nah, menjadi alat pemuas, bahwa misal barang dan jasa menjadi alat pemuas atau menjadi kebutuhan atau menjadi pemenuh keinginan kita. Nah, tetapi di sini ada permasalahan lagi, jumlahnya terbatas. Ada pemenuhan terhadap kebutuhan manusia atau terbatas dan tidak terbatas. Jumlahnya ada yang tidak cukup sehingga muncullah masalah ekonomi. Muncul lagi ada masalah ekonomi, kemiskinan individu warga negara, terus kemiskinan negara, dan dampaknya di sini distribusi barang dan jasa. Distribusi barang dan jasa yang tidak merata, misalnya, atau tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi GDP dan GNP suatu negara. Oke. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik ekonomi Islam. Di mana karakteristik yang dimaksudkan adalah keunikan yang dimiliki oleh sistem ini yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis atau komunisme. Sistem ekonomi Islam memiliki konsep pilar moral dan penggunaan biaya yang efektif dan efisien dalam mengatur produksi, distribusi, atau pertukaran dan konsumsi, serta dibentukkan oleh prinsip-prinsip syariah. Nah, di sini ada beberapa karakteristik ekonomi Islam dari International Association of Islamic Bank dalam Al-Mawsu'ah Al-Islamiyah wa Al-Amaliyah lil Bunuk Al-Islamiyah. Nah, di sini menyebutkan beberapa karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama itu ada harta kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai khalifah. Apa maksudnya? Di sini bahwa sumber daya alam, terus dan fasilitas-fasilitas lainnya
yang ada di muka bumi itu hanyalah titipan Allah. Nah, manusia hanya sebagai khalifah atau misal pemimpin, bukan menjadi sepenuhnya itu kepunyaan manusia, seperti itu. Jadi di sini karakteristik inilah yang membedakan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem konvensional. Kepemilikan individu sangat dihormati tetapi tidak mutlak. Penggunaannya juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sementara itu, dalam sistem kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan bebas dalam cara apapun untuk menggunakannya. Berbeda lagi dengan sistem sosialis. Sistem ini tidak mengakui kepemilikan individu. Negara memiliki otoritas penuh atas segalanya. Jadi, kalau dalam ekonomi Islam, ya manusia semuanya sebagai pemimpin, gitu kan. Baik di suatu negara ataupun misal perusahaan, terus juga ada misalnya faktor-faktor produksi lainnya. Nah, di sini tidak semuanya menjadi siapa yang punya, siapa yang menjadi penguasa dan sebagainya, semuanya adalah pemilik masing-masing, tetapi itu juga tidak mutlak kayak gitu. Enggak beda yang tadi sudah saya sebutkan seperti dalam sistem sosialis, kapitalis dan lainnya. Yang kedua, ada ekonomi terikat oleh akidah, syariah, dan akhlak. Nah, di sini menyebutkan bahwa karena dasarnya adalah setiap aktivitas manusia itu selalu berada dalam koridor akidah, syariah, dan akhlak mulia. Begitu juga halnya dengan kegiatan ekonomi. Dalam setiap aktivitas selalu memiliki muatan religius. Jika berada dalam koridor di atas, ekonomi Islam juga menempatkan akhlak sebagai salah satu fondasi utama ekonomi yang termanifestasikan dalam beberapa larangan seperti adanya larangan menggunakan hartanya jika dalam merugikan orang lain. Larangan ihtikar, penipuan, bertransaksi yang tidak jelas atau haram. Nah, di sini dijelaskan bahwa dasar-dasar setiap kegiatan ekonomi itu harus dilandaskan akidah, syariah, dan akhlak. Gitu, agar aktivitas ekonomi juga berjalan dengan baik. Selanjutnya, ketiga, terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. Apa di sini maksudnya? Jadi harus ekonomi Islam itu menciptakan keseimbangan nih antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Jadi harus seimbang, bahwa menyadari hartanya, usahanya, dan sebagainya itu tidak mutlak punyanya dia, tetapi ada hak-hak orang lain gitu kan. Diperlukannya misalnya sedekah, zakat, dan lainnya dari sisi spiritualitasnya gitu. Selanjutnya ada keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Di sini Islam melihat keseimbangan dalam sistem sosial. Islam tidak mengenal hak dan kebebasan mutlak karena segala sesuatu memiliki batasan, termasuk hak milik. Nah, untuk sejahtera dalam hidup, manusia tidak boleh mengorbankan kepentingan orang lain. Jadi jangan semena-mena, misalnya dia mempunyai kedudukan yang tinggi, misalnya dalam pemerintah dan sebagainya, mempunyai kepentingan tersendiri tetapi menzolimi atau menyakiti atau merugikan orang lain, bahkan misalnya rakyatnya atau misalnya warganya gitu. Selanjutnya, penjaminan kebebasan individu. Di sini setiap orang di dunia ini diberikan kebebasan bergerak untuk mencapai tujuan masing-masing. Prinsipnya jangan sampai menyalahi kaidah hukum Islam yang sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadis.
Islam memiliki batasan halal dan haram. Akibatnya berdampak pada kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas kita sebagai muslim tidak boleh melanggar larangan halal dan haram. Nah, di sini karakteristik ekonomi Islam itu menjamin kebebasan individu, tetapi ada batasannya. Harus tetap dalam koridor yang halal. Tidak boleh melewati hal-hal yang haram. Nah, selanjutnya, nomor 6, adanya otoritas negara di bidang perekonomian. Di sini pemerintah perekonomian tidak bisakah kita bayangkan bagaimana jika perekonomian tidak diatur oleh negara ini? Misal, terus bagaimana kebutuhan dasar dapat dipenuhi oleh semua orang? Terus Islam memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur ekonominya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara berkewajiban melindungi kepentingan umum dan ketidakadilan baik oleh individu maupun kelompok, institusi, atau bahkan negara lain. Jadi di sini adanya negara itu untuk menjadi pelopor atau menjadi pemimpin yang dimana dia sebagai patokan utama untuk menjadikan negaranya itu menjadi makmur, sejahtera. Dengan cara apa? Misalnya ya tadi dengan cara meratakan distribusi, terus agar tidak terjadi kelangkaan. Seperti itu. Selanjutnya adanya panduan konsumsi. Nah, panduan konsumsi di sini bahwa Islam itu didasarkan tidak boleh mengkonsumsi berlebihan. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam Islam itu adanya kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, bukan pemenuhan keinginan. Jadi adanya panduan konsumsi hanya mengkonsumsi sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan. Jadi kalau memenuhi keinginan, ada hal-hal konsumsi yang nantinya tidak maksimal dirasakan karena jadi mubazir atau terbuang-buangnya di sini. Makanya adanya panduan konsumsi. Jadi mengkonsumsi baik jasa maupun barang itu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adanya petunjuk investasi. Adanya petunjuk investasi bahwa Islam ini ada 5 hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi. Sebuah proyek itu baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Misal, tidak boleh investasi pada proyek-proyek yang dilarang agama, seperti perusahaan minuman keras, peternakan babi, atau perusahaan rokok. Nah, dalam Islam dan investasi Islam, itu tidak boleh hartanya dialokasikan dalam investasi yang sudah disebutkan. Terus kekayaan harus didistribusikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Artinya setiap kekayaan tidak dibiarkan idle pada satu tempat sehingga ia harus diproduktivitaskan agar distribusi dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi secara berantai. Terus pemberantas paganisme meningkatkan pendapatan dan kekayaan. Selanjutnya menjaga dan mengembangkan aset. Selanjutnya melindungi kepentingan umum. Nah, di situ adalah petunjuk investasi dalam karakteristik ekonomi Islam. Selanjutnya ada kewajiban zakat. Nah, yang tadi yang ada poin ketiga juga tuh sudah saya jelaskan, terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. Jadi setiap individu dalam Islam itu ada
namanya harus atau wajib mengeluarkan zakat. Baik misalnya kalian punya profesi nih, dokter atau misalnya pilot dan sebagainya, harus mengeluarkan zakat profesi. Kalau kalian pengusaha, nanti dibaca lagi yang mengenai atau misalnya batasan-batasan kekayaan yang wajib zakat, baik zakat profesi, zakat harta, gitu kan, zakat emas dan lain-lainnya. Nah, itu dalam Islam harus adanya kewajiban zakat untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kan rakyat nggak semuanya, maaf ya, rakyat itu nggak semuanya kaya atau berkecukupan ya. Ada orang-orang yang wajib kita bantu dengan apa? Dengan mengalokasikan sebagian harta kita dengan zakat. Itu agar apa? Agar roda perekonomian juga berputar. Mereka mendapatkan kucuran dana mungkin secara tidak langsung ya dari zakat kita yang kita alokasikan ke lembaga-lembaga khusus pengelolaan zakat. Selanjutnya adanya pelarangan riba. Next, di sini ada fondasi ekonomi Islam. Nah, Bank Indonesia dalam Cetak Biru Perbankan Syariah 2002 menyaring menjadi 4 fondasi ekonomi syariah. Yang pertama ada akidah. Akidah di sini merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi, termasuk aktivitas ekonomi. Konsep akidah membentuk paradigma dasar bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Merupakan sarana bagi manusia untuk hidup di muka bumi yang tujuan akhirnya adalah mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Selanjutnya ada syariah. Nah, syariah ini merupakan fondasi pendukung konsep akidah yang sebelumnya. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama manusia. Prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara umum akan menjadi sumber kekuatan yang mengatur pola hubungan bagi manusia. Jadi di sini syariah itu adalah batasan-batasan setiap kegiatan manusia di muka bumi ini agar selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis, syariat Islam ya. Salah harus dalam kegiatan yang halal saja. Selanjutnya ada akhlak. Akhlak di sini adalah norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia. Misal contoh yaitu misal tidak menggunakan harta yang dapat merugikan orang lain. Nah, etikanya di situ. Tidak melakukan penipuan dalam transaksi, tidak menimbun harta, tidak membazirkan harta dan lain-lainnya. Jadi akhlak itu adalah etika norma dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya ukhuwah. Ukhuwah ini atau kesetiakawanan ya artinya ukhuwah itu. Prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Ukhuwah dalam aktivitas ekonomi dilakukan melalui proses saling mengenal, saling memahami, saling tolong-menolong, saling menjamin, dan saling beraliansi. Oke, itu ya. Jadi fondasinya ada itu, ada akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah atau tadi ukhuwah setiap kawanan. Selanjutnya pilar ekonomi Islam. Pilar ekonomi Islam berdiri di atas fondasi akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah yang tadi. Nah, ini berguna sebagai penyangga tujuan ekonomi. Pilar dapat digunakan sebagai alat ukur kokoh tidaknya bangunan ekonomi, mulai dari level individu, instansi, maupun sistem. Nah, di sini ada keadilan, keseimbangan, dan
maslahah. Maslahah di sini saya jelaskan kalau keadilan ya kalian udah paham. Nah, terus keseimbangan. Nah, maslahah segala bentuk kebaikan. Jadi maslahah itu gimana ya? Secara gampangnya, misalnya ginilah saya bacakan ya. Pilar kemaslahatan yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral, duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah dan manfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat atau merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, pemenuhan visi kemaslahatan tercakup dalam maqasid atau tujuan yang terdiri dari menjaga keimanan, ketakwaan, keturunan, jiwa dan keselamatan, harta benda dan rasionalitas. Jadi kalau dikatakan maslahah itu adalah harus seimbang, keseimbangan antara duniawi dan akhirat gitu. Jadi segala aktivitas dalam perekonomian itu yang tadi nih berarti mencakup keadilan, keseimbangan sehingga tercapailah maslahah. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Segala sesuatunya harus halal dan baik. Oke. Tujuan ekonomi Islam. Di sini pencapaian tujuan ekonomi Islam selaras tujuan syariah Islam itu sendiri. Itu maqasid syariah yang tadi sudah saya sebutkan. Ada menjaga harta, menjaga jiwa, terus menjaga keturunan, rasionalitas, ketakwaan, ada 5. Yaitu mencapai kemaslahatan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia. Jadi di sini untuk tercapai maslahat itu ada beberapa poin. Kesejahteraan yang berpegang pada norma moral, terus persaudaraan dan keadilan, kesetaraan distribusi pendapatan, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial, sehingga dalam 4 poin ini sehingga tercapailah maslahah. Itu ya. Selanjutnya ada nilai-nilai ekonomi Islam. Nah, nilai-nilai ekonomi Islam terdiri dari kepemilikan Allah SWT secara absolut, berusaha dengan keadilan, terus ada kerjasama dengan kebaikan dan pertumbuhan yang seimbang. Apa maksudnya di sini? Jadi nilai-nilai dalam ekonomi Islam itu ya terdiri dari yang tadi tuh tidak terlepas ya dari yang sudah saya jelaskan di atas atau di sebelum-sebelumnya, bahwa kepemilikan baik misal sumber daya alam, semuanya nih yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah ya, secara mutlak atau absolut gitu kan. Terus dalam kegiatan perekonomian baik secara kepemimpinan dan sebagainya itu harus berusaha dengan berkeadilan atau adil. Tidak boleh berat sebelah. Adil juga misalnya harus secara
merata dalam distribusi dan sebagainya. Kerjasama dengan kebaikan. Nah, di sini misal kayak investasi yang tadi. Investasi harus dialokasikan dalam bentuk yang sesuai syariah. Misalnya yang tadi tidak boleh diinvestasikan dalam perusahaan yang non halal, misalnya minuman keras, terus juga dalam peternakan, misalnya maaf babi dan sebagainya. Itu dalam Islam. Dan pertumbuhan yang seimbang. Jadi keseimbangan distribusi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan infrastruktur dan sebagainya. Sudah saya jelaskan sebelumnya tentang sistem ekonomi Islam di sini. Jika nanti ada pertanyaan atau tidak jelas, bisa langsung chat di grup atau bisa japri dengan saya. Mungkin itu ya, bisa saya jelaskan materi pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya kurang jelas, kecepatan, atau mungkin ada yang salah, saya mohon maaf, mohon dibenarkan atau mohon diingatkan kembali. Baik, saya cukupkan penjelasan dari saya. Terima kasih, semangat terus ya mahasiswa ikhlas, khususnya mahasiswa studi global mulai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.